Sang istri bernama Xiao Kao ini baru saja menerima hadiah dari suaminya. Matanya dengan senang hati tertutup. Lalu meraih ke dalam kotak. Tiba-tiba dia berteriak. Darahnya mulai mengalir keluar. Xiao Kao dengan cemas berlari mencari saudara perempuannya untuk meminta bantuan. Sayangnya, begitu dia sampai di sana, dia jatuh ke tanah karena kehabisan darah. Dan saudara perempuannya yang buta tidak dapat melihat bagaimana kakak perempuannya terluka. Dia hanya mengulurkan tangan dan meraba-raba. Setelah menyentuh dada dan pinggangnya, dia mencapai panggulnya. Sang adik yang ketakutan itu buru-buru memanggil kakak ipar laki-lakinya. Setelah menjawab telepon, pria ini bergegas pulang dengan botol termos dari rumah sakit. Begitu dia masuk ke dalam rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah menghibur saudara iparnya yang buta. Lalu pergi ke ruang tamu untuk menemukan istrinya dengan jari yang terpotong. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia menekan tombol jawab. Di ujung telepon lain adalah suara mantan istrinya, yang bernama Baoyi. Dia sangat bangga dengan hadiahnya ini. Itu dikirim olehku. Dia pasti sangat senang setelah menerimanya. Sang pria sangat marah pada saat ini. Dia mengambil tangan istrinya yang terputus dan memasukkannya ke dalam pendingin. Lalu membawanya ke rumah sakit untuk dioperasi. Setelah masuk ruangan keadaan darurat, tangan istri akhirnya dirawat dengan baik oleh suaminya. Tapi tidak melihat senyum di wajahnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus ini. Tetapi polisi mengatakan kepadanya bahwa Baoyi telah hilang untuk waktu yang lama. Dalam waktu dekat, pihak polisi tidak dapat menemukan siapa si pelaku. Karena istrinya di rumah sakit. Dia pulang di malam hari. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat lampu kamar mandi menyala. Dia melirik ke arah itu dengan rasa ingin tahu. Dan kebetulan melihat adik iparnya yang buta melepaskan baju. Bersiap untuk mandi. Dia dengan cepat berbalik. Kemudian dia dengan malu duduk di sofa tidak mudah menahan diri saat sendirian. Bersama dengan adik iparnya untuk satu malam. Pagi-pagi hari, dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya. Mungkin karena mengalami sesuatu yang terlalu menakutkan. Istri setelah bangun sangat pemarah. Dia berteriak bahwa tangannya tidak baik. Sangat sulit bagi suaminya untuk menghiburnya. Sang istri bersikeras memberitahu suaminya bahwa dia merasa ini bukan tangannya lagi. Sang suami dokternya buru-buru menjelaskan kepada istrinya bahwa dia mengatakan bahwa sirkuit saraf baru saja terhubung kembali. Itu akan membuatnya merasa aneh. Tetapi ketika lukanya sembuh, rasa ini akan mereda. Di bawah dorongan suaminya, dia pulih dengan sangat baik. Tangannya pada dasarnya telah kembali ke fungsi normal. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Malah semakin parah. Wanita ini setelah menjalani operasi untuk merekonstruksi tangannya yang terputus. Kondisi mentalnya muncul masalah. Setiap malam, tangan kanannya akan bergetar sendiri. Kemudian dia ketakutan oleh mimpi buruk dan terbangun. Berbagai kenangan yang bukan miliknya muncul di benaknya. Hari itu, ketika dia bangun dari mimpi buruk, tiba-tiba, dia mengeluarkan lipstiknya. Dan memakai lipstik merah cerah. Kemudian berjalan keluar ruangan tanpa alas kaki. Ekspresinya dingin dan arogan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Karena semua ini terjadi di tengah malam. Dokter tidak tahu apa-apa tentang perilakunya yang tidak biasa. Sangat cepat, dia keluar dari rumah sakit. Suaminya memberinya sebuah gelang. Berharap itu akan membantu menutupi lukanya. Sang istri bahagia kembali ke pekerjaannya. Tetapi sebelum itu dimulai, lengannya sangat sakit. Dia harus pergi ke rumah sakit untuk memulihkan diri lagi. Tapi saat ini, tidak peduli apa yang dia katakan. Kondisinya sangat mirip dengan mantan istri pria ini. Tapi setiap check-up medis, tidak ada masalah. Dia dipulangkan lagi. Kembali ke salon kecantikan untuk bekerja. Anehnya, dia selalu suka melihat ke langit. Bahkan memakai lipstik merah. Dia adalah seorang ahli bedah plastik. Sangat cepat siap untuk melakukan operasi. Melihat pasien berbaring di meja operasi, dia tiba-tiba mengambil pisau bedah. Dan mulai memotong-motong. Beberapa saat kemudian, wajah pasien berlumuran darah. Sang perawat di sebelahnya melihat ini dan takut yang menjatuhkan piringnya. Dia berteriak dengan menyedihkan. Karena insiden medis, dia terpaksa pulang untuk beristirahat. Dia memercikkan air dingin untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Lalu duduk di tanah gemetar. Sang suami membawa handuk masuk. Mengatakan bahwa istrinya hanya perlu perawatan dirinya. Semua yang di luar akan diselesaikan olehnya. Sang istri yang gemetar memberitahu suaminya bahwa
Dia berada di rumah sakit. Dikendalikan oleh orang-orang. Jadi dia benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Suaminya seorang materialis. Tentu saja dia tidak akan percaya. Dia dengan lembut membawa istrinya kembali ke tempat tidur. Setelah dengan sabar membujuknya tidur, dia menerima telepon dari asisten mantan istrinya, Bao Yi. Wajahnya berubah sangat buruk. Menutup telepon dan berbalik. Dia menemukan saudara iparnya yang buta berdiri di belakang. Dia terkejut. Lalu bergegas untuk bertanya kepada saudara iparnya. Apakah dia mendengar sesuatu? Melihat bahwa saudara iparnya tidak ada yang beres. Dia buru-buru membawanya ke kamar tidur. Lalu dengan lembut membujuknya untuk tidur. Sungguhnya sangat sibuk. Setelah adik iparnya tidur, dia kembali ke kamar tidurnya. Baru sekarang dia menemukan bahwa istrinya telah tidak terlihat. Sesaat mencari, dia menemukan istrinya di lantai bawah. Sekarang dia sedang memegang sebuah pisau dan berjalan-jalan di halaman rumah. Sang suami bergegas turun. Dengan satu tangan mengambil pisau yang dipegang istrinya. Lalu peluk dia dalam pangkuannya. Baru sekarang sang istri sadar kembali. Gelombang demi gelombang. Keesokan harinya, ketika sang istri pulang kerja, mulutnya tiba-tiba ditutup oleh seseorang di belakangnya. Sebuah pisau muncul, memotong lehernya. Gadis ini buru-buru menyalakan lampu di dapur. Baru saat inilah dia menemukan bahwa saudara perempuannya sedang memegang pisau. Dia mengatakan ada pencuri di rumah. Dia tidak melihat pisau dengan pegangan merah di rak. Kedua saudara perempuan yang tinggal di rumah ini tiba-tiba kehilangan pisau merah. Anehnya, orang pertama yang menyadari pisau yang hilang adalah saudara perempuannya yang buta. Dia bertanya pada adik perempuannya, bagaimana dia tahu pisau merah itu hilang? Sang adik perempuannya bergumam bahwa dia tahu di mana pisau itu berada. Yang lebih mengejutkan lagi, keesokan harinya polisi menemukan mantan istrinya Bao Yi telah terbunuh. Senjata pembunuhnya adalah pisau merah. Setelah dicek, polisi juga menemukan sidik jari sang suami pada pisau merah tersebut. Jadi mereka memanggilnya ke kantor polisi untuk menyelidiki. Namun, Bao Yi tampaknya telah menguap. Meskipun surat perintah penangkapan nasional telah dikeluarkan, tidak ada jejaknya yang ditemukan. Malam berikutnya, sang istri lagi tidur sambil berjalan. Dia mengambil gunting dan langsung pergi ke kamar adiknya. Menarik rambutnya. Dia ingin mengubah gaya rambut adiknya. Setelah menyelesaikannya, dia sadar kembali. Hal pertama adalah memanggil suaminya untuk meminta bantuan. Sang suami bergegas kembali ke rumah. Begitu dia membuka pintu, dia melihat segumpal rambut. Dia bergegas ke kamar adik iparnya. Dia ingin menghiburnya. Tanpa diduga sang adik ipar langsung memeluknya. Lalu menciumnya. Adegan ini tidak sengaja dilihat oleh sang istri. Dia kemarahan berlari keluar. Sang suami buru-buru mengejarnya yang ingin menjelaskan. Sayangnya, karena cemburu, dia terprovokasi. Dan tidak mendengarkan suaminya sama sekali. Dia menoleh dan menanyai adik perempuannya. Kenapa merayu kakak ipar laki-lakinya? Sang adik perempuan tidak bersembunyi lagi. Dia memprovokasinya. Yang berkata dengannya dengan dingin. Ternyata, matanya telah sembuh. Dia tidak memberitahu kakak perempuannya. Karena dia ingin tinggal di sini lebih lama. Untuk terus bersama kakak iparnya. Sakitnya dikhianati orang yang dicintainya. Langsung membuat sang istri kehilangan akal. Dia mengambil gunting di atas meja. Dan menikam adiknya sekali di dada. Ketika dia selesai, dia berlari keluar sambil menangis. Sang suami baru saja pulang, melihat tangan istrinya berlumuran darah. Ia bergegas masuk. Tapi melihat adik iparnya terbaring di genangan darah. Meskipun terluka parah. Sang adik ipar yang berbaring di pelukan kakak iparnya masih merasa sangat bahagia. Dia gemetar berkata dengannya. Hari itu dia telah melihat kakak iparnya yang diam-diam mengambil pisau merah. Tapi dia akan menyimpan rahasia ini untuknya. Tanpa diduga setelah sang suami mendengarnya berkata itu, matanya tiba-tiba menjadi kejam. Dia segera menutup mulut sang adik ipar. Lalu menusuk gunting lebih dalam. Dengan begitu, sang adik ipar ke dunia bawah. Bagaimanapun, hanyalah orang yang sudah mati akan benar-benar menyimpan rahasia. Sang suami sekarang dalam bentuk aslinya. Jadi dia memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Dia dengan bersemangat membawa istrinya ke ruang bawah tanah. Tarik tirai dan lihat ke dalam. Sang istri langsung tercengang dengan adegan di depan matanya. Di dalamnya ada mayat Bao Yi yang disimpan di sini. Ternyata dia selalu diam-diam melakukan eksperimen transfer gen.
Mantan istrinya Bao Yi tidak berdaya untuk menghentikannya. Untuk membuktikan hasil eksperimen tersebut, ia membunuh mantan istrinya Bao Yi, memotong tangan kanan istrinya yang sekarang, dan kemudian mentransplantasikan tangan Bao Yi ke tangan istri barunya. Hasil tangan yang baru ditanamkan tanpa reaksi penolakan apapun. Eksperimennya berhasil. Mulai sekarang dia akan berada di puncak hidupnya, menjadi karakter dalam buku sejarah. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, sebuah tangan muncul dan menyuntikkan obat anestesi ke lehernya. Berhasil menenangkannya. Ternyata arwah Bao Yi telah mengambil alih tubuh sang istri. Dia selalu berpura-pura bodoh. Tapi ternyata dia diam-diam berhubungan dengan asisten suaminya. Akhirnya menyelesaikan rencana balas dendam. Dan Bao Yi juga mengambil kesempatan untuk mengambil alih hasil penelitian suaminya. Dan sebuah tubuh yang muda dan cantik. Menjadi pemimpin dunia medis. Berdiri di puncak kehidupan. Pernikahan yang terburu-buru tidak membuat hidup dan karirnya bahagia dan sukses. Tetapi sebaliknya membuat hidup kita tenggelam jauh ke dalam kegelapan batin. Jika kamu tidak mencintai, maka kamu harus melepaskannya. Melepaskan pasanganmu juga berarti melepaskan dirimu sendiri. Inilah isi dari film ini. Jika kalian suka silahkan klik like. Sampai jumpa lagi. 声音以才华引冒的小心，关注我，我们下期不见不散。